Judul cerita, Liburan ke Pantai yang Salah. Matahari pagi bersinar cerah saat mobil minibus yang kami sewa melaju menyusuri jalanan pinggiran kota. Ada 6 dari kami. Aku, Raka, Vina, Aldi, Reza, Ayu, dan Yuni. Kami baru saja menyelesaikan ujian akhir semester dan sepakat untuk merayakannya dengan liburan singkat ke sebuah pantai yang belum banyak dikenal orang. Tempat yang direkomendasikan oleh salah satu teman kampus Reza. "Aku dapat info dari sepupu gue," kata Reza sambil memainkan ponselnya. "Katanya pantainya masih perawan, gak rame turis, pasir putih, dan air jernih banget. Pokoknya spot healing yang sempurna." "Gak bakal rame anak SMA teriak-teriak gitu kan?" tanya Ayu sambil menyenderkan kepalanya ke jendela. "Enggak lah, tempatnya agak tersembunyi, cuma orang lokal aja yang tahu," jawab Reza yakin. Kami semua tertawa, senang dengan ide menjauh dari keramaian. Setelah hampir 4 jam perjalanan dari Jakarta, jalan mulai menyempit. Asap kendaraan hilang digantikan udara laut yang segar. Namun suasananya mulai terasa sepi. Tidak ada papan penunjuk jalan atau petunjuk wisata. GPS pun mulai kacau, sinyal hilang timbul. "Kayaknya kita udah deket nih," ujar Aldi yang menyetir. "Tapi kok jalannya makin serem ya? Lihat tuh, udah mulai banyak pohon mangrove, terus jalan tanah begini." Vina menatap keluar jendela. "Tadi kita lewat gapura kayu tua ya, ada tulisan Pantai Widara. Ini tuh pantai yang kita tuju." "Iya, tapi nama lokalnya beda-beda katanya." Tiba-tiba, seekor burung hitam melintas rendah di depan mobil membuat Aldi menginjak rem mendadak. "Bangsat, burung apaan tuh?" serunya. Kami terdiam sesaat. Burung itu seakan muncul entah dari mana, lalu menghilang ke semak-semak. "Burung gagak kali," gumam Yuni pelan. Setelah kejadian itu, kami akhirnya sampai di tempat parkir kecil yang tanahnya sudah retak-retak. Tak ada penjaga, tak ada warung, tak ada wisatawan lain. "Serius? Cuma kita doang?" bisik Vina. Kami turun dari mobil dan berjalan menyusuri jalan setapak yang dikelilingi semak tinggi. Setelah sekitar 15 menit berjalan, akhirnya pantai itu tampak. Dan ya, memang indah. Hamparan pasir putih memanjang, ombak bergulung lembut, dan langit biru tanpa awan. "Akhirnya," seru Ayu sambil menjatuhkan tasnya. "Worth it banget sih." Namun, meski indah, pantai ini terasa terlalu tenang. Tak ada suara burung camar, tak ada suara tawa manusia lain. Hanya deburan ombak dan hembusan angin yang dingin. Anehnya, terlalu dingin untuk siang hari. "Kalian denger nggak? Kayak ada suara nyanyian?" tanya Yuni tiba-tiba. Kami semua saling berpandangan. "Suara angin kali," kata Aldi. Tapi aku mendengarnya juga, lirih, seperti seseorang bersenandung jauh di ujung pantai yang tertutup pepohonan rimbun. Dan entah kenapa, bulu kudukku mulai berdiri. Setelah menaruh barang-barang di bawah pohon kelapa yang cukup rindang, kami mulai menikmati liburan seperti biasa. Ayu dan Yuni langsung berlarian ke arah air, tertawa dan memercikan ombak satu sama lain. Aldi membentangkan tikar dan mengambil speaker portable dari tasnya. Musik pop ceria segera mengisi udara, menghapus keheningan aneh yang sempat menyelimuti. "Ini baru liburan," gumamku sambil membaringkan tubuh di atas pasir hangat. Namun, ketika jam menunjukkan pukul 5 sore, matahari mulai turun dan suasana berubah perlahan. Angin yang tadi terasa segar, kini mulai terasa dingin menggigit. Langit berubah warna terlalu cepat, seperti senja datang lebih awal dari seharusnya. Ombak pun mulai lebih keras menghantam bibir pantai. "Guys, lihat deh," ujar Vina sambil menunjuk ke ujung pantai, ke arah rimbunan pepohonan di sisi timur.
Ada sesuatu di sana nggak sih? Aku menyipitkan mata. Di antara pohon-pohon kelapa yang berjejer, terlihat siluet seperti seseorang berdiri diam. Tinggi, kurus, dan tidak bergerak sedikit pun. Penduduk lokal mungkin, tanya Aldi. Kenapa dia diam aja? Dari tadi nggak gerak? Yuni mulai terlihat tidak nyaman. Kita manggil aja yuk, usul Reza, lalu berteriak. Permisi, kami cuma numpang main ya. Siluet itu tidak memberikan reaksi apapun, bahkan bayangannya seperti tak terpengaruh angin. Kami menunggu beberapa detik, lalu beberapa menit, tapi siluet itu tidak bergerak sama sekali. Akhirnya, matahari benar-benar tenggelam. Dan di saat itulah, suara nyanyian aneh itu terdengar lagi. Jauh seperti tertelan angin laut. Kali ini lebih jelas, lebih lirih. Seperti suara perempuan bersenandung dalam bahasa yang tidak kami mengerti. Kami semua terdiam. Speaker Aldi dimatikan. Tidak ada yang bicara. Kami semua mendengarkan suara itu yang perlahan semakin dekat. Gue nggak nyaman deh di sini, bisik Vina. Reza mencoba tertawa kecil. Mungkin suara dari desa sebelah. Kadang suara bisa terpantul dari air laut. Namun, tidak ada desa di sekitar sini. Bahkan sinyal pun tak ada. Kami memutuskan untuk membuat api unggun kecil agar suasana tak terlalu sunyi dan menyeramkan. Tapi setiap kayu kering yang kami kumpulkan terasa lembab meski tak hujan. Aldi akhirnya berhasil menyalakan api, meski kecil. Gimana kalau kita bermalam di mobil aja? Usul Ayu. Gue nggak yakin mau tidur di sini. Sebelum ada yang menjawab, terdengar suara tertawa kecil. Sangat pelan. Dari arah rimbunan pepohonan tadi. Kami semua membeku. Kali ini kami yakin, bukan angin, bukan burung. Itu suara manusia. Tertawa pelan, lirih, menakutkan. Dan saat kami menoleh ke arah siluet itu, sudah tidak ada siapa-siapa di sana. Angin laut malam mulai bertiup kencang, menyapu pasir dan membuat api unggun kecil kami berkedip-kedip seakan ingin padam. Tidak ada yang berani bicara setelah kejadian tadi. Kami semua hanya duduk melingkar, saling menatap dengan tatapan penuh tanya dan ketakutan yang tak terucap. Ayu akhirnya memecah keheningan. Gue gak mau nginap di sini. Ayo balik ke Mabul aja sekarang. Reza mengangguk. Iya, gak enak perasaannya. Besok pagi aja kita putusin mau lanjut atau pulang. Tanpa banyak bicara, kami mulai berkemas. Api unggun dipadamkan, barang-barang dikumpulkan. Tapi saat kami kembali ke tempat parkir mobil, mobil kami tidak ada. Kami berdiri tertegun. Di tempat tadi kami yakin memarkir mobil Avanza sewaan itu, kini hanya ada pasir dan jejak roda samar yang seperti mengarah kembali ke jalan tanah. Tak mungkin kami salah tempat. Tak ada spot parkir lain di pantai ini. Apa-apaan ini? Bisik Vina. Wajahnya mulai pucat. Gak mungkin ada yang nyuri. Kunci masih sama gue, ujar Aldi sambil menunjukkan gantungan kunci di tangannya yang gemetar. Kunci setirnya masih gue pegang. Gimana bisa mobilnya hilang? Stop, ini pasti prank lo kan Aldi? Bentak Yuni mencoba menutupi ketakutannya dengan marah. Demi Tuhan, ini bukan gue. Kami semua saling memandang, panik mulai terasa nyata. Malam semakin kelam. Tak ada sinyal, tak ada lampu, tak ada suara kendaraan. Hanya angin dan suara ombak yang kini terdengar seperti bisikan. Dengar gak? Bisik Ayu. Kami semua terdiam.
Lalu, suara tawa itu lagi. Tapi kali ini lebih dekat. Seperti di balik pohon. Hanya beberapa meter dari kami. Kami langsung berlari kembali ke tempat api unggun tadi, yang kini hanya menyisakan bara yang hampir mati. Kami duduk membentuk lingkaran, punggung saling membelakangi agar bisa melihat ke segala arah. "Gue gak kuat, gue mau pulang," isak Vina. Tiba-tiba dari arah semak di belakangku terdengar suara ranting patah. Krek! Aku langsung menoleh. Tapi tidak ada siapapun. Lalu Yuni menuju ke pasir tak jauh dari kami. Itu apa?" Kami semua menoleh. Ada jejak kaki. Jejak kaki basah. Berjalan ke arah kami. Tapi tidak ada siapapun di ujung jejak itu. Hanya jejak yang terus muncul satu persatu. Semakin dekat. Reza berteriak, "Lari!" Kami semua bangkit dan berlari ke arah pohon kelapa, berpencar tanpa arah. Nafas terengah-engah, jantung berdetak kencang. Dalam kegelapan suara-suara itu semakin banyak. Bisikan, tawaan, tangisan, semua bercampur jadi satu. Seperti suara dari banyak orang, tapi tak satu pun terlihat. Aku bersembunyi di balik pohon, mencoba menahan nafas. Dalam cahaya rembulan yang samar, aku melihat sesuatu di tengah pasir. Seorang perempuan bergaun putih. Rambut panjang menjuntai menutupi wajah. Berdiri diam menghadap laut. Dan dia mulai menyanyi. Nada yang sama seperti siang tadi. Lirih, dingin, tak manusiawi. Aku tak bisa bergerak. Tubuhku kaku. Suara itu seperti menancap di telingaku. Menusuk perlahan ke dalam kepala. Lalu dia perlahan menoleh. Dan wajahnya atau apapun itu bukan wajah manusia. Aku membeku. Tubuhku terasa seperti tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Saat perempuan itu menoleh, waktu seolah melambat. Wajahnya, atau lebih tepatnya ketiadaan wajahnya, membuat darahku berhenti mengalir. Tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut. Hanya kulit pucat yang mulus tanpa lubang atau lekukan. Seperti topeng datar berwarna kelabu. Namun entah bagaimana, aku bisa merasakan dia sedang menatapku. "Bang," suara pelan terdengar dari balik pohon tempat aku bersembunyi. Reza. Aku menarik napas dan segera menariknya masuk ke balik pohon bersamaku. Napasnya memburu. "Kau lihat dia juga?" tanyaku. Reza mengangguk pelan. Wajahnya penuh peluh. Dia nyanyi lagi dan aku kayak gak bisa gerak. Kami berdua diam. Sosok perempuan itu mulai berjalan. Tapi langkahnya tak seperti manusia. Kakinya tak benar-benar menyentuh tanah. Seolah melayang namun meninggalkan jejak. Reza menggenggam lenganku. "Kita harus cari yang lain. Kita gak bisa tinggal di sini." Dengan perlahan, kami mulai bergerak menyusuri semak-semak, menghindari suara nyanyian yang samar tapi menusuk. Tak jauh dari situ, kami menemukan Ayu. Ia terduduk di atas pasir, matanya kosong, mulutnya berbisik-bisik tak jelas. "Ayu, sadar, ini aku." Aku mengguncang bahunya. "Ayu, sadar, ini aku." Ia menoleh perlahan dan matanya berwarna hitam legam. Tidak ada putih mata, hanya kegelapan total. Tapi tiba-tiba ia tersadar seakan baru bangun dari mimpi buruk. "Kalian, aku," dia nyanyi di kupingku terus-terusan. Kami membantu Ayu berdiri.
lalu mendengar teriakan dari arah hutan kelapa. "Vina!" Itu suara Yuni. Kami bertiga berlari ke arah suara itu, menembus semak-semak dan akar pepohonan. Di tengah area terbuka, kami menemukan Yuni berdiri mematung, wajahnya penuh air mata, menunjuk ke tengah pantai. Vina berdiri sendirian, menghadap laut, sama seperti perempuan bergaun putih tadi. "Kita harus ambil dia," kata Reza, langkahnya maju satu, tapi aku langsung menarik tangannya. "Jangan, lihat sekelilingnya." Di belakang Vina, pasir mulai bergerak. Seperti ada sesuatu yang merayap di bawahnya, mendekat perlahan ke arah kaki Vina. Sebuah tangan pucat tiba-tiba muncul dari pasir, mencengkram pergelangan kaki Vina. "Ah!" jerit Vina. Kami langsung berlari mendekat. Reza dan aku menarik tubuh Vina sekuat tenaga, sementara tangan pucat itu mencengkram semakin kuat. Dari dalam pasir muncul wajah-wajah manusia, seperti korban yang terkubur hidup-hidup, meronta dalam diam, mencoba menarik Vina masuk. "Tarik, tarik!" teriak Yuni dari belakang. Dengan satu hentakan, Vina berhasil kami tarik keluar. Tangan pucat itu tenggelam kembali ke dalam pasir, meninggalkan aroma amis yang menusuk. Kami semua jatuh duduk, lemas, terengah-engah. Tapi kami masih hidup untuk saat ini. Vina menangis keras. Aku gak bisa ngelawan. Aku kayak dikendalikan." Tempat ini bukan cuma pantai. Ini tempat buat mereka yang dibuang, mereka yang nggak selesai urusannya. Aku menatap lautan. Ombak tenang, langit hitam, dan angin masih membawa suara nyanyian pelan yang terus terdengar. Liburan ini adalah kesalahan terbesar dalam hidup kita. Kami memutuskan kembali ke pondok. Satu-satunya tempat yang terasa sedikit lebih aman dibandingkan luar sana. Vina masih menangis. Tubuhnya gemetar seperti demam. Kami menutup semua jendela dan pintu, lalu duduk melingkar di lantai, mencoba menenangkan diri. Yuni tiba-tiba berdiri. "Aku gak peduli lagi. Besok pagi kita harus keluar dari sini. Jalan kaki kalau perlu." Ayu mengangguk. "Iya, tapi kita harus tunggu pagi. Kayaknya mereka lebih kuat di malam hari." Saat itulah terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Semua langsung menoleh. Tak ada yang berani mendekat. Ketukannya tidak keras, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk kami berdiri. "Jangan buka," bisik Vina. Tok, tok. Lalu suara berat dari luar, serak dan tua. "Anak-anak, aku bukan hantu. Aku manusia. Kalian harus dengar ini." Kami saling tatap. Suara itu ada nada ketulusan di dalamnya. Akhirnya, Reza memberanikan diri mengintip dari celah jendela. Ia tampak bingung sejenak, lalu membuka pintu perlahan. Di depan kami berdiri seorang lelaki tua, berambut putih acak-acakan, mengenakan sarung dan baju Melayu kusam. Wajahnya keriput, matanya sayu. Ia membawa lentera kecil. "Masuklah," kataku cepat, sebelum yang lain datang. Ia melangkah masuk, menghela nafas dalam. "Nama aku Pak Husin. Dulu aku penjaga pantai ini, sebelum semua orang pergi." Kami duduk lagi, kali ini bersama lelaki tua itu. Suaranya mulai lirih. "Pantai ini punya nama asli, Pantai Hilang. Karena yang datang ke sini seringkali tak pernah kembali." "Kenapa, Pak?" tanya Ayu pelan. Pak Husin memejamkan mata. "Dulu tempat ini jadi tempat pembuangan mayat korban penjajahan. Mereka yang disiksa dikubur hidup-hidup. Puluhan, ratusan. Tidak ada batu nisan, tidak ada doa, hanya amarah dan dendam yang tertinggal." Aku menelan ludah. "Jadi suara nyanyian itu lagu duka," kata Pak Husin. "Itu lagu pemanggil arwah.
Kalau kamu dengar, jangan ikut. Karena kalau kamu ikut, kamu gak akan balik. Dan yang tadi keluar dari pasir itu, bisik Yuni. Para korban, mereka haus tubuh baru. Mereka belum selesai menderita dan ingin kalian merasakannya juga. Hening. Suasana jadi makin mencekam. Api lentera Pak Husin bergetar, lalu tiba-tiba padam sendiri. Kita harus nyalakan kembali, cepat, teriak Pak Husin. Reza buru-buru menyalakan korek api, tapi sebelum apinya hidup, kami semua mendengar suara yang familiar. Na 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 na. Nyanyian itu kembali. Tapi kali ini dari dalam ruangan. Kami semua memutar kepala dengan cepat dan melihat bayangan perempuan berdiri di sudut ruangan. Gaun putihnya lusuh, rambutnya panjang menutupi wajahnya. Kalian sudah terlalu dekat, bisiknya lirih. Kalian harus tinggal. Bayangan perempuan itu berdiri diam, tapi seluruh udara di dalam pondok terasa seperti ditarik keluar, menyisakan hanya ketakutan yang padat dan menusuk. Api dari korek Reza menyala lemah, lalu padam lagi sebelum sempat menyalakan lentera. Kita harus keluar, teriak Pak Husin, wajahnya pucat. Tapi saat kami bergerak, pintu pondok menutup sendiri dengan suara gedebuk keras. Semua jendela pun tertutup serempak, seperti ada kekuatan tak terlihat yang mengunci kami di dalam. Perempuan itu mulai melangkah mendekat. Langkahnya pelan, tapi setiap gerakan menimbulkan suara pasir yang digesek. Padahal lantai pondok terbuat dari papan kayu. Reza mengambil kursi dan melemparkannya ke arah sosok itu. Tapi begitu kursi hampir mengenainya, kursi itu menembus tubuhnya seperti asap tebal. Dia bukan fisik, teriak Ayu panik. Seketika, lampu pondok menyala sendiri, tapi bukan cahaya hangat seperti biasanya. Lampu-lampu itu memancarkan cahaya kehijauan yang menyeramkan. Dan dari lantai, mulai muncul bayangan tangan-tangan kecil yang merangkak, mencakar udara, mencengkram kaki kami. Keluar sekarang! Pak Husin membuka ikat pinggangnya dan melempar botol kaca kecil berisi air ke tengah ruangan. Air itu langsung menguap saat menyentuh tanah, dan suara jeritan hantu menggema di dalam ruangan. Pintu depan terbuka sendiri, kami berlari. Lari sekencang-kencangnya keluar dari pondok, menembus malam, melewati semak-semak dan pepohonan yang entah kenapa kini tampak lebih tinggi dan rapat dari sebelumnya. Kita ke perahu, teriak Yuni sambil menggenggam tangan Vina. Tapi saat kami tiba di pantai, perahu itu sudah tak ada. Hilang. Lenyap. Hanya pasir kosong. Tak ada jejak apapun. Seperti perahu itu tak pernah ada. Aku memandang sekeliling. Laut masih di tempatnya. Tenang dan dingin. Tapi di sepanjang pantai, berjajar puluhan sosok perempuan berbaju putih berdiri menghadap laut, punggungnya pada kami. Tak satu pun bergerak. Tak satu pun bersuara, dan seketika mereka serempak menoleh ke arah kami. Wajah-wajah tanpa mata, tanpa mulut, tanpa ekspresi, tapi aku bisa merasakannya. Amarah mereka, kesedihan mereka, duka yang belum terbalas. Kita nggak bisa keluar lewat laut, bisik Pak Husin. Kita harus lewati jalan lama, jalan yang ditutup sejak dulu. Apa itu? Tanyaku, napasku terengah. Terowongan belakang bukit, tapi dijaga oleh sesuatu yang lebih tua dari semua makhluk di sini. Kami tak punya pilihan. Di belakang kami para perempuan mulai melangkah pelan. Deretan mereka seperti dinding putih yang menutup seluruh bibir pantai. Kita lari sekarang, teriak Ayu. Kami berlari lagi. Kali ini menuju bukit kecil yang menjulang di sisi barat pantai. Malam terasa panjang dan hutan yang kami lewati seakan hidup. Daun berbisik. Dahan-dahan melengkung membentuk wajah. Akar-akar menyuat seperti tangan. Tiba-tiba Pak Husin berhenti di depan tebing kecil yang tertutup sulur dan semak. Inilah dia. Ia menyingkap daun-daun dan di baliknya terlihat pintu batu, tinggi sekitar 2 meter, dengan simbol-simbol kuno di permukaannya. Reza menatap pintu itu dengan ngeri. Kita yakin ini bukan jebakan. Pak Husin menoleh. Kalian ingin hidup? Atau ingin jadi bagian dari mereka? Tanpa menunggu jawaban, ia menyentuh simbol itu sambil berdoa lirih dalam bahasa yang tidak kita mengerti. Dan perlahan,
Pintu batu itu membuka sendiri, menyingkap kegelapan pekat yang terasa jauh lebih dingin dari malam di luar. Sebelum masuk, kami menoleh ke belakang. Sosok-sosok perempuan itu sudah di ujung pohon. Masih diam, masih menatap kami. Tapi kali ini mereka tersenyum. Senyuman lebar, aneh, tanpa bibir. Seperti kulit wajah mereka robek untuk membentuk ekspresi. Mereka tidak mengejar, karena mereka tahu di dalam gua itu kami akan menghadapi sesuatu yang lebih menyeramkan. Begitu kami melangkah ke dalam terowongan batu itu, udara langsung berubah. Dingin, lembab, dan terasa seperti ditelan bumi. Cahaya dari senter Pak Husin hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Dinding-dinding gua dipenuhi lumut dan simbol-simbol kuno yang berkilau samar saat terkena cahaya. "Apa ini tempat pemujaan?" bisik Reza. Pak Husin mengangguk pelan. Konon katanya, ini jalan menuju pusat perjanjian kuno antara manusia dan sesuatu dari luar. Aku menelan ludah. Suasana di dalam gua membuat napas terasa berat, seolah ada tekanan dari segala arah. Semakin kami melangkah masuk, semakin banyak simbol aneh yang muncul. Beberapa menggambarkan makhluk-makhluk bertangan banyak dengan mata di seluruh tubuh. Langkah kami terhenti saat lorong bercabang 3. "Kita harus pilih," kata Yuni, mencoba menenangkan tangis Vina. Pak Husin menutup mata sebentar, lalu menunjuk lorong sebelah kanan. "Kanan." Suaranya datang dari sana. "Suara apa?" Ayu menoleh cepat. "Suara apa?" Sebelum Pak Husin menjawab, terdengar suara bisikan dari lorong tersebut. Seperti bisikan banyak orang atau bukan manusia. Bisikan itu memanggil satu nama. "Reza, Reza, Reza." Reza mundur satu langkah. Itu suara ibu saya." Kami semua saling pandang. "Itu bukan ibumu," tegas Pak Husin. "Itu peniru. Mereka mengambil ingatanmu." Tapi Reza tetap berjalan ke arah suara itu. Saya dengar dia menangis. Dia butuh saya. Tiba-tiba, cepat sekali, sebuah tangan hitam keluar dari lorong dan mencengkram bahu Reza. Kami semua berteriak. Tangan itu menarik Reza ke dalam kegelapan dan tubuhnya lenyap seketika, diseret masuk ke lorong kanan. Suara Reza menggema, lalu senyap. Yuni menjerit dan ingin mengejar, tapi Pak Husi menahannya. "Jangan, kita akan ikut tertarik masuk." Kami hanya bisa berdiri membeku, mendengar sisa-sisa suara jeritan samar dari dalam. Vina bersembunyi di balik kakaknya, menggigit jarinya, gemetar. "Sekarang tinggal kita berlima," gumamku. "Kita harus terus jalan, lorong tengah," kata Pak Husin cepat. Kami bergegas melewati jalan tengah yang lebih sempit. Langkah kaki kami bergema seperti ribuan orang, padahal hanya kami. Entah bagaimana, gema itu berbeda. Kadang terdengar langkah lain menyusul dari belakang. Tapi setiap kami menoleh, tidak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya kami tiba di sebuah ruangan terbuka di dalam gua. Di tengah-tengahnya ada sebuah altar batu dikelilingi lilin yang menyala sendiri. Di atas altar itu, sebuah tengkorak manusia dengan mata merah menyala. "Ini tempatnya." Pak Husin berlutut. "Tepat di sini, leluhur kampung membuat perjanjian dengan penjaga laut. Mereka mempersembahkan nyawa agar desa tidak tenggelam." Ayu menelan ludah. "Jadi, semua ini karena perjanjian?" Pak Husin menatap kami dengan wajah penuh duka. "Dan sekarang, penjaga itu menuntut darah lagi. Karena perjanjiannya sudah rusak. Karena kalian masuk ke tanah mereka tanpa izin." Kami mundur perlahan. Tapi tiba-tiba, tengkorak itu mengeluarkan suara. Suara berat dan dalam, tapi terdengar jelas dalam kepala kami. "Pilih satu."
atau semua mati. Kami terpaku. Ayu menangis. Tidak, tidak, kita nggak bisa pilih siapapun. Tapi tengkorak itu menyala lebih terang. Dan dari dinding gua mulai muncul sosok-sosok tinggi, hitam, kurus, dengan wajah seperti ikan busuk. Mereka datang, kata Pak Husin pelan. Kalau tidak ada yang dipilih, mereka akan ambil kita semua. Kami berdiri di tengah ruangan, dikelilingi makhluk-makhluk laut dari neraka. Dan kami tahu, waktu kami hampir habis. Ketegangan di udara begitu nyata, seperti tali yang ditarik kuat dan siap putus kapan saja. Sosok-sosok hitam yang melingkari kami perlahan mendekat. Tubuh mereka melayang tanpa suara. Mata mereka bersinar kehijauan, dingin, kelaparan. "Jangan mendekat! Jangan mendekat!" teriak Ayu. Namun suaranya langsung ditelan gema gua yang pekat. Tengkorak di atas altar kembali bergetar. Suara berat itu terdengar langsung di dalam kepala kami semua, membuat telinga berdenging. 1 nyawa untuk 1000, atau semuanya menjadi milik lautan. Yuni memeluk Vina erat. Tubuh adiknya sudah tidak bisa berhenti gemetar. "Tidak, kalian gak boleh ambil adik saya. Dia cuma anak kecil." Pak Husin menarik napas panjang, menundukkan kepala dalam-dalam. Aku akan melakukannya." "Apa?" seru kami semua bersamaan. Pak Husin berdiri, tangannya gemetar, wajahnya penuh air mata. "Ini salahku. Aku yang dulu ikut mengunci gua ini. Aku yang tahu tempat ini tapi membiarkannya tidur tanpa penjagaan." Ia melangkah ke altar dengan langkah berat, lalu mengangkat kedua tangannya. "Ambil aku, tapi lepaskan mereka." Sosok-sosok hitam mendekat dengan lebih cepat. Tapi, 1 langkah sebelum altar, Pak Husin terhuyung. Tiba-tiba, Ayu mendorongnya ke samping dan berdiri di tempatnya. "Tidak, Pak, biar saya saja," katanya. Matanya berkaca-kaca tapi mantap. "Saya yang ngajak semuanya ke pantai ini. Saya yang bersikeras. Ini salah saya." "Jangan, Ayu, kamu gak harus," teriak Yuni tapi ditahan oleh Vina. 1 sosok tinggi berhenti tepat di depan altar. Ia mengangkat 1 tangan panjang dan kurus, menunjuk langsung ke arah Ayu. "Diterima." Seketika itu juga, makhluk-makhluk hitam berhenti bergerak. Tengkorak di altar menyala terang, dan tubuh Ayu langsung kaku. Kami berteriak ketika kulitnya mulai menghitam, perlahan berubah menjadi batu seperti dikutuk. Ayu menoleh ke kami, senyumnya samar. "Maafkan aku, jaga satu sama lain." Dan saat kalimat itu selesai, tubuhnya berubah menjadi batu sepenuhnya, lalu pecah menjadi debu. Gua menjadi senyap. Sosok-sosok hitam mulai menghilang satu persatu, seperti kabut yang menguap. Tengkorak di altar perlahan padam, dan altar itu runtuh dengan suara keras, menandakan perjanjian telah dipenuhi. Kami semua terdiam. Vina menangis dalam pelukan Yuni. Pak Husin terduduk di lantai, menundukkan diam saja. Hanya tinggal kami berempat. "Dia menyelamatkan kita," bisik Yuni, suaranya gemetar. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Kami hanya berdiri di tengah kegelapan dan puing-puing, dikelilingi oleh kesunyian yang jauh lebih menyeramkan daripada jeritan makhluk-makhluk tadi. Sampai akhirnya, dari jauh terdengar angin laut, suara ombak, bau garam. Sebuah cahaya kecil muncul di ujung lorong. "Keluar, kita bisa keluar," gumamku.
Kami berjalan menyusuri lorong yang perlahan mulai menyempit, tapi tidak lagi menyeramkan. Dan saat kami melewati celah terakhir, kami sampai di pantai. Langit masih gelap, tapi matahari mulai menampakkan cahaya kemerahan di cakrawala. Kami selamat, tapi kehilangan itu akan terus membekas. Ayu telah menjadi bagian dari janji pantai itu. Sudah 2 minggu sejak kami meninggalkan pantai itu. Tapi bagi kami, waktu tidak lagi terasa sama. Hari-hari berlalu dalam hening yang aneh. Semua yang kembali dari perjalanan itu membawa luka tak terlihat. Yuni dan Vina tinggal di rumah nenek mereka sekarang. Orang tua mereka belum tahu cerita sebenarnya, hanya bahwa kami tersesat di hutan selama semalam. Pak Husin, dia menghilang. Setelah kami tiba di pelabuhan dengan perahu nelayan, dia hanya berkata, "Aku harus menebusnya lebih jauh," lalu pergi tanpa jejak. Dan aku kembali ke rutinitas. Sekolah, makan, tidur. Tapi malam hari selalu jadi neraka. Karena setiap malam aku bermimpi. Mimpi tentang Ayu. Dia berdiri di tepi pantai mengenakan pakaian yang sama seperti hari terakhir. Rambutnya tertiup angin, senyum lembut di wajahnya. Tapi matanya kosong. Setiap kali aku mendekat, dia akan berkata hal yang sama. "Kenapa kamu gak ikut aku?" Dan kemudian laut akan berubah merah, deburan ombak terdengar seperti tangisan, dan suara tengkorak itu kembali bergema. Perjanjian belum selesai. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, nafas tersengal, dan selalu ada bau garam di kamarku. Seperti ombak menyusup diam-diam ke dinding rumahku. Suatu malam, aku memberanikan diri menelpon Yuni. Dia mengangkat. Suaranya pelan, tapi panik. "Kamu juga mimpi, kan?" Aku diam. Ia melanjutkan, "Setiap malam, Ayu datang. Tapi sekarang dia bawa sesuatu. Dia nunjukin laut, dan dia kayak ngajak Vina ikut." "Apa?" Vina udah mulai ngomong sendiri. Dia bilang, "Kak Ayu main sama aku tadi malam." Aku langsung bangkit dari tempat tidur. "Aku akan ke rumahmu sekarang." "Enggak, nenek bilang jangan datang dulu." Dia juga mulai lihat hal aneh. Suasana hening. Lalu Yuni berkata pelan, "Kita harus kembali ke sana, kan?" Hatiku mencelos. Tubuhku gemetar. Kalau enggak, Ayu enggak akan berhenti. Malam itu aku tidak tidur. Dan saat pagi datang, aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Ada bekas jari di leherku. 3 garis panjang seperti cakar. Dan samar-samar di telinga kiriku ada bisikan pelan bahwa mereka kembali. Kami memutuskan untuk kembali ke tempat itu. Pantai terkutuk yang mengubah hidup kami. Bukan karena kami berani, tapi karena mimpi-mimpi itu tidak memberi pilihan lain. Vina sudah mulai berbicara seperti Ayu. Suaranya lembut tapi dingin. Dan kadang-kadang dia hanya berdiri di depan jendela, memandangi laut yang tak terlihat dari rumah nenek mereka. Kami bertiga, aku, Yuni, dan Vina, naik bus pagi ke kota kecil itu. Langit mendung seolah ikut merasakan beban yang kami bawa. Tidak ada yang berbicara sepanjang perjalanan. Hanya dentingan kalung kecil Ayu yang tergantung di leher Vina, berbunyi pelan tiap kali bus bergetar. Sesampainya di pelabuhan, suasana terasa lebih sepi dari biasanya. Tidak ada nelayan, tidak ada turis. Hanya deru angin dan suara burung camar dari kejauhan. "Kenapa sepi banget ya?" bisik Yuni. Aku melihat ke arah laut. Gelombangnya tidak besar, tapi warnanya abu-abu pekat, seperti langit yang jatuh ke air. Kami menyewa perahu kecil dari seorang pria tua yang duduk sendiri di dekat warung tutup. Saat dia tahu tujuan kami,
Wajahnya langsung berubah. "Pantai itu bukan tempat kalian lagi," katanya lirih. "Tolong Pak, kami harus ke sana. Ada sesuatu yang belum selesai." Dia menatap kami satu persatu, lama, lalu mengangguk pelan. "Kalau begitu, kalian harus pergi saat fajar. Jangan lebih dari 1 malam. Kalau tidak, kalian semua tidak akan pulang." Perahu itu menyeberang dalam diam. Vina duduk diam memeluk boneka kecilnya. Angin laut menggigit kulit, membawa bau anyir yang tidak wajar. Yuni menggenggam tanganku kuat-kuat. Saat pantai itu mulai terlihat, kami semua terdiam. Pantainya masih sama, tapi tidak sepenuhnya. Pondok kayu tempat kami dulu menginap tampak lebih lapuk, seperti sudah ditinggalkan bertahun-tahun. Pohon kelapa di sekitar tampak layu. Dan di tepi pantai, ada seseorang berdiri. Ayu. Atau sesuatu yang menyerupainya. Dia mengenakan gaun putih yang sama seperti hari terakhir kami melihatnya. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Tapi ada yang aneh. Kakinya tidak menyentuh pasir. Dia melayang. Saat kami mendarat, dia menoleh perlahan. "Akhirnya, kalian kembali." Kami terpaku. Tak satu pun dari kami berani melangkah dari perahu yang sudah bersandar. Angin laut mendadak berhenti, menyisakan keheningan yang memekakkan telinga. Ayu atau makhluk yang menyerupainya masih berdiri di sana. Matanya kosong, tapi sorotnya menusuk tajam ke dalam jiwa. Dia tidak lagi terlihat seperti sahabat kecil kami. Wajahnya pucat dan kulitnya tampak seperti basah, seperti tubuh yang terlalu lama terendam air. "Ayu," gumam Vina pelan. Sosok itu tersenyum samar, tapi senyumnya dingin. Ia melangkah mundur, perlahan menuju hutan kecil di tepi pantai, tanpa berkata apapun lagi, seolah meminta kami untuk mengikutinya. Tanpa sadar, kaki kami bergerak mengikuti, tanpa suara, seolah sebuah kekuatan yang tak terlihat menarik tubuh kami mendekat. Hutan itu terasa berbeda. Pepohonan merunduk, dedaunan mati berserakan dan aroma tanah basah bercampur amis memenuhi hidung. Kami terus mengikuti sosok Ayu hingga akhirnya dia berhenti di depan sebuah batu besar yang tertutup lumut. Dia berbalik. Wajahnya sekarang penuh luka. Kulitnya mengelupas, mata kanannya menghitam seperti arang. Tapi suaranya tetap lembut. "Disinilah aku dikubur." Kami terdiam, tercekat. Tidak ada yang bisa berkata-kata. "Aku tidak tenggelam. Aku dibunuh." Vina memucat. "Oleh siapa?" Ayu menatap langsung ke mata kami satu persatu. "Oleh orang yang kalian pikir bisa dipercaya." Tiba-tiba bayangan masa lalu muncul di benakku. Tentang penjaga penginapan, Pak Bima, yang terlalu banyak tahu. Tentang bagaimana dia mengarahkan kami menjauh dari hutan waktu itu. Tentang betapa gugupnya dia saat kami tanya soal suara tangisan di malam hari. Sebuah gambaran muncul. Ayu lari di malam hari, dikejar. Dia jatuh, menangis, lalu teriakan. Ayu melanjutkan, suaranya mulai pecah, seperti angin ribut. Dia ingin aku diam, karena aku melihatnya melakukan sesuatu di hutan ini. Tiba-tiba tanah di depan batu itu retak perlahan. Bau busuk menguar. Sebuah kain putih muncul dari sela-sela tanah. Terkoyak, penuh tanah dan darah kering. Kami mundur. Yuni menjerit tertahan. Vina berlutut sambil menggigil.
Ayu melangkah ke arah kain itu. Tangannya menelusuri tanah lalu menunjuk ke batu. "Gali, biar kalian tahu sendiri kebenarannya. Aku tidak bisa tenang sampai kalian tahu, sampai kalian balas apa yang dia lakukan." Aku memandang Vina dan Yuni. Dengan tangan gemetar, aku mulai menggali dengan ranting tajam. Tidak butuh waktu lama, sampai sesuatu yang dingin dan keras menyentuh ujung jariku. Tulang. Tanah itu tak lagi sekadar tanah. Rasanya berat, lembab, dan seolah menolak digali. Namun tangan kami terus bergerak, meski gemetar dan dingin. Setelah sekitar 10 menit menggali dengan ranting dan tangan kosong, sesuatu yang tak bisa kami abaikan muncul. Sebuah potongan kain seragam sekolah. Robek, kotor, dan sudah lapuk. Di baliknya, tulang-tulang kecil yang sebagian masih terbungkus daging membusuk tampak jelas dalam gelap yang tak bisa sepenuhnya tertutupi cahaya bulan. Yuni menjerit sambil menutupi mulutnya. Vina menunduk, terisak. Aku sendiri nyaris muntah. Namun, entah kenapa, tak satu pun dari kami berhenti menggali. Kami tahu, ini adalah jawaban atas misteri Ayu. Tak lama, kami menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Sebuah buku kecil, penuh tanah, yang terselip di antara tulang rusuk. Buku catatan harian. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Tulisan di halaman terakhir kabur, namun masih bisa terbaca. Aku melihat Pak Bima bawa perempuan ke hutan ini malam-malam. Mereka ribut. Perempuannya menangis. Aku sembunyi di balik pohon. Tapi kayaknya dia tahu aku lihat. Aku takut. Besok aku mau bilang ke guru. Tapi kalau aku nggak balik, tolong cari aku di sini. Kami saling pandang. Pak Bima, penjaga penginapan. Orang yang selama ini ramah, terlalu ramah. Yang tahu terlalu banyak dan selalu mencoba menutupi sesuatu. Yang memperingatkan kami soal jangan ke hutan. Sosok Ayu berdiri di balik batu. Tubuhnya makin memudar. "Sekarang kalian tahu," bisiknya. "Aku butuh kalian sampaikan ini ke orang tuaku, ke polisi. Jangan biarkan dia bebas." Vina mengangguk dengan air mata berlinang. "Kami janji, Ayu. Kami akan bantu." Ayu menyenang. Untuk pertama kalinya, senyuman itu bukan menyeramkan, melainkan tenang, hangat. Perlahan tubuhnya berubah menjadi kabut tipis yang tersapu angin laut. Namun, sebelum lenyap, dia berbisik pelan sekali. "Hati-hati. Dia akan tahu kalian sudah tahu." Suasana mendadak menegang lagi. Kami bertiga saling pandang. Jantung kami serasa ingin meledak. Kita harus cepat balik ke penginapan sebelum dia sadar kita pergi. Tanpa banyak bicara, kami menutup kembali kuburan itu dengan penuh hormat, menyimpan catatan harian Ayu dalam tas dan segera menuju perahu. Angin mulai kencang. Ombak jadi lebih liar. Namun bukan laut yang kami takuti malam itu, melainkan orang yang masih hidup. Kami berlari menyusuri hutan dengan napas memburu. Daun dan ranting mencambuki wajah kami. Tapi tak ada yang peduli. Pikiran kami hanya satu, segera sampai ke penginapan, mengambil barang-barang, lalu pergi dari pulau ini secepat mungkin. Begitu mencapai dermaga kecil, kami menemukan perahu masih terikat di tempatnya. Tapi mesin motor perahu itu sudah tidak ada. Gimana bisa? Yuni panik, memeriksa tali temali dan bagian perahu. Ada yang ngelepas mesinnya. Aku mencengkeram catatan harian Ayu lebih erat di tangan. Tak butuh waktu lama untuk menyadari, seseorang memang ingin kami tetap di pulau ini.
Dan hanya satu orang yang tahu kami ke hutan malam-malam ini, Pak Bima. Kami tak punya pilihan selain kembali ke penginapan, mencoba menyusun rencana. Tapi saat kami tiba di halaman depan, suasananya terasa berbeda. Lampu-lampu padam, gelap. Hanya cahaya remang dari bulan yang menyorot bangunan tua itu. Pintu depan terbuka lebar seperti menyambut sesuatu. Atau seseorang. Kalian tinggal di sini. Aku periksa ke dalam. Kataku pelan, berusaha tenang. Gila kamu, kita harus bareng-bareng, sahut Vina. Tapi aku sudah melangkah masuk dan keduanya akhirnya menyusul. Lantai kayu berderit pelan di bawah kaki kami. Bau amis dan apek memenuhi udara. Di meja resepsionis, sebuah foto lama tergeletak. Aku mengambilnya dan melihat. Itu adalah foto Pak Bima, tapi lebih muda. Di sampingnya, seorang gadis remaja dengan wajah yang familiar. Ayu. Mereka tersenyum, tapi senyum itu terasa dipaksakan. Dia kenal Ayu, gumamku. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar dari lantai atas. Kami mendongak. Bayangan besar bergerak cepat ke arah tangga. Lari! Teriakku dan kami bertiga langsung menuju ke dapur belakang. Kami menabrak meja, menjatuhkan panci dan piring, mencoba menemukan jalan keluar. Tapi suara langkah kaki itu semakin mendekat. Cepat, berat, marah. Kami berhasil keluar ke halaman belakang. Napas tersengal. Di bawah pohon kelapa tua, kami bersembunyi, menahan suara isak dan jantung yang berdetak terlalu keras. Kita harus cari tempat aman sampai pagi, bisik Vina. Dia tahu kita tahu. Aku menatap laut di kejauhan. Jauh di sana, lampu-lampu kapal nelayan berkehip kecil. Kita harus buat sinyal, apapun, sebelum dia benar-benar membungkam kita. Tapi di tengah malam sunyi itu, dari dalam penginapan, terdengar suara tawa lirih. Tawa Pak Bima. Tawa yang akan menghantui malam kami selanjutnya. Kami berlindung di gubuk kecil dekat kebun pisang, tak jauh dari penginapan. Gubuk koyot itu mungkin dulunya tempat penyimpanan alat kebun, tapi kini menjadi satu-satunya tempat yang memberi sedikit rasa aman. Vina duduk memeluk lutut, tubuhnya gemetar. Yuni terus menatap keluar celah-celah kayu, berjaga, sementara aku membuka catatan harian Ayu lagi. Ada beberapa halaman yang sebelumnya tak kulihat karena gelap dan panik. Di antaranya, satu halaman yang ditulis seperti surat terakhir. Kalau kamu baca ini, berarti aku sudah tidak bisa cerita langsung. Aku tahu siapa Pak Bima sebenarnya. Dia bukan hanya penjaga penginapan. Dia orang yang dulu pernah bekerja di sekolahku, jadi petugas kebersihan. Tapi dia dipecat karena kasus menghilangnya seorang siswi. Gak ada bukti, jadi dia bebas. Aku ingat wajahnya. Dan ketika aku lihat dia di sini, aku yakin itu dia. Aku yakin dia yang menculik Rina waktu itu. Sekarang, aku tahu aku dalam bahaya. Tapi aku gak bisa diam. Tolong, selesaikan ini. Tanganku gemetar memegang catatan itu. Semuanya masuk akal sekarang. Dia berpindah tempat, menyembunyikan identitas, dan mengulang perbuatannya. Ayu bukan yang pertama. Dan kalau kami tak berhati-hati, kami bisa jadi yang selanjutnya. Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar dari luar gubuk. Tok, tok, tok. Seperti seseorang menendang ringan papan kayu. Kami bertiga langsung menahan napas. Kalian pikir bisa kabur ya? Suara berat dan tenang itu menyusup masuk. Pak Bima. Kalian pikir kalian lebih pintar dari aku. Dari dulu orang-orang sok tahu, sok adil. Padahal kalian semua sama. Vina menutup mulutnya dengan tangannya agar tak menangis keras. Yuni mencengkeram pisau dapur kecil yang kami bawa dari penginapan tadi. Aku melirik sekeliling. Satu-satunya jalan keluar adalah jendela belakang. Tapi suara langkahnya berpindah ke sisi gubuk itu. Dia mendekat ke jendela. Tanpa banyak pikir, aku mendorong Yuni dan Vina ke arah celah belakang,
sekarang!" Kami menyelinap ke belakang, lari ke arah semak-semak. Tapi suara kayu yang pecah membuat kami sadar. Pak Bima menjebol pintu gubuk itu. "Berhenti!" teriaknya. Kami lari sekencang mungkin, kembali ke arah pantai. Angin laut menghambur ke wajah kami, tapi tak ada yang menghentikan langkah. Di kejauhan kami melihat cahaya, lampu dari kapal nelayan. "Sinyal, api! Kita harus buat api!" teriak Vina. Dengan cepat kami mengumpulkan ranting-ranting kering, daun kelapa, dan menyulut api dengan korek dari kantong celana kami. Api menyala lambat, tapi cukup terang. Kami melambai-lambai, berteriak sekuat tenaga ke arah kapal. Tapi langkah cepat Pak Bima mendekat dari belakang. "Dasar anak sok tahu!" Dia mengayunkan linggis ke arahku, tapi aku menghindar. Vina berteriak dan melempar pasir ke wajahnya. Yuni mencengkram pisau dapur kecil yang kami bawa dari penginapan tadi. Aku mengambil kayu besar dari tumpukan api kecil dan memukul lengan Pak Bima. "Ini untuk Ayu!" teriakku. Dia terhuyung mundur, lalu jatuh, tak bergerak. Kami tak tahu apakah dia pingsan atau lebih dari itu. Tapi kapal nelayan sudah mendekat. Seseorang menyorotkan senter ke arah kami dan berteriak, "Kalian butuh bantuan!" Kami menjerit, menangis, melambaikan tangan seperti orang gila. Mereka akhirnya menurunkan perahu kecil dan membawa kami naik. Dari atas kapal, kami menatap ke arah pantai. Api kecil itu masih menyala. Tapi di dekatnya, tubuh Pak Bima sudah tak ada. Kami duduk diam di atas kapal nelayan yang perlahan menjauh dari pulau. Laut bergelombang tenang, seolah mengejek apa yang baru saja terjadi. Udara pagi mulai terasa, tapi tak ada dari kami yang merasa lega. Yuni masih menangis dalam diam. Vina memeluk dirinya sendiri. Sementara aku menatap ke belakang, ke arah pulau yang semakin kecil. Pulau yang tadinya dijanjikan sebagai tempat liburan impian berubah menjadi neraka. Nelayan yang menyelamatkan kami awalnya hanya diam, lalu bertanya, "Kalian dari penginapan Pak Bima ya?" Aku mengangguk perlahan. "Kau kenal dia?" Dia menatapku lama. "Dulu, dia pernah tinggal di kampung kami sebelum pindah ke pulau itu. Banyak yang bilang dia aneh, suka menyendiri, tapi waktu istrinya dan anak perempuannya hilang, dia jadi tambah gila. Sejak itu, dia menghilang. Ternyata dia di sini." Aku menelan ludah. Jadi, Ayu bukan hanya korban, dia mungkin pengganti. Pengganti anak perempuannya yang sudah lama hilang. Dan Pak Bima tak pernah sembuh dari kegilaan itu. Setelah beberapa jam, kami sampai ke pelabuhan utama dan langsung dibawa ke kantor polisi. Mereka mencatat laporan kami, membaca catatan Ayu, dan menjanjikan akan menyelidiki pulau itu secepatnya. Tapi satu hal aneh, ketika tim dikirim ke pulau 2 hari kemudian, mereka tak menemukan siapapun. Tak ada jejak Pak Bima, tak ada catatan penginapan, tak ada jenazah. Bahkan perahu kami yang rusak pun hilang. Yang mereka temukan hanya satu hal. Sebuah kamar penginapan yang dindingnya penuh dengan gambar-gambar sketsa wajah perempuan. Dan salah satunya adalah wajah Yuni. Kami semua memilih untuk tidak kembali ke kota asal kami dalam waktu dekat. Kami butuh waktu untuk sembuh, untuk memahami apa yang terjadi. Tapi malam-malam masih sering membangunkan kami dengan mimpi buruk yang sama. Tawa lirih dari balik dinding, langkah pelan mendekat dari koridor, dan suara Pak Bima berbisik di telinga. "Kalian pikir bisa lari dari pulau ini? Kami selamat, tapi kami tak benar-benar kembali. Sesuatu dari pulau itu ikut pulang bersama kami." Tamat.